Selamat pagi Titania. Pagi Ibu. Oke, selamat datang dan juga terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Di mana sesi ini itu silakan gunakan pasir yang sudah saya sediakan di depan kamu. Di sini ada pasir, miniatur, dan ruangan ini untuk menampilkan apapun perasaan yang muncul dalam pikiran ataupun perasaan kamu sendiri. Di sini tidak ada sesi yang benar ataupun salah. Kamu bebas untuk memilih dan juga menyusun miniatur sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan saya di sini akan menemani selama sesi ini berlangsung. Baik Ibu. Sekarang silakan duduk dan cari posisi ternyaman kamu ya, Tania. Oke. Hari ini gimana nih kabarnya? Baik sih, tapi cuma capek sedikit aja karena tadi habis ada kegiatan sekolah Ibu. Oke, pantas aja nih Ibu ngeliat sedikit kamu itu lebih lelah ya kelihatannya. Dan cuaca di luar juga mendukung banget nih bikin capek ya hari ini. Tapi Ibu sangat mengapresiasi kamu. Terima kasih ya Titania, karena kamu sudah sempat untuk datang dan hadir ke sesi kali ini, biarpun kamu masih ngerasa capek. Iya Ibu. Oke, sebelum kita mulai nih di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sesi konseling pada hari ini ya. Dimana kita akan melakukan sesi konseling sebanyak 30-40 menit mungkin. Dan semua cerita yang kamu ceritakan di sini, yang akan kamu sampaikan di sini, akan Ibu jaga kerahasiaannya. Yang tahu cuman Ibu dan kamu saja ya. Jadi, Titania bisa bercerita dengan nyaman tanpa takut dinilai salah ataupun benar. Kalau nanti ada yang membuat Titania merasa kurang nyaman, Titania bisa menyampaikan kapan saja ya, bisa menjeda Ibu saat Ibu ngomong. Iya baik Ibu. Oke, jadi di depan Titania ini sudah ada beberapa pilihan pasir, ada 2 pasir ya, dan juga beberapa miniatur yang sudah Ibu taruh di sini ya, untuk mempermudah kamu. Tapi selebih dari ini sudah ada banyak miniatur di belakang Ibu dan sudah bisa kamu lihat. Jika kamu merasa miniatur ini kurang, kamu bisa mengambil miniatur yang sudah disediakan di belakang Ibu. Oke baik Ibu. Oke, jadi di tahap ini Titania akan Ibu persilakan untuk membangun sebuah tray sesuai dengan tema, pengalaman ataupun suasana yang ingin kamu sampaikan lewat tray ini. Titania juga bisa menggunakan berbagai miniatur yang sudah disediakan dan juga pasir di depan kamu tanpa ada penilaian benar ataupun salah ya. Di sini saya akan mendampingi proses ini tanpa mengarahkan isi cerita yang sudah kamu susun di tray ini ya. Sekarang silakan Titania memperhatikan terlebih dahulu jenis pasir yang sudah saya sediakan. Kemudian Titania bisa pilih satu dari 2 pasir yang sudah saya sediakan di sini untuk menggambarkan suasana yang akan kamu gambarkan lewat tray nantinya. Di sini ada pasir putih, di sini ada pasir hitam. Ini lebih halus ya. Ini lebih kasar dari ini. Mungkin kamu mau pilih yang mana Titania dari 2 ini? Kayaknya saya ini deh Ibu. Oke, kamu Yang- pilih pasir hitam ya? Iya pasir hitam dan halus. Soalnya menurut saya ini lebih cocok untuk menggambarkan suasana yang ingin saya buat gitu Bu. Dan rasa lebih tenang aja. Oke, baik. Untuk selanjutnya, setelah kamu milih pasir ini, kamu dapat melanjutkan untuk memilih miniatur yang kamu rasa paling cocok untuk mewakili cerita yang bakal kamu buat. Ini Ibu singkirkan dulu ya. Ini boleh saya bilang Boleh. Ini kalau misalnya kurang, seperti yang Ibu bilang tadi, kamu bisa mengambil di sini ya. Oke.
ya yang baru tersusun. Iya. Oke, apa lagi nih? Ada lagi mungkin? Dari saya udah sih ini. Oke, cukup ya. Ya. Ini Ibu singkirkan dulu biar nyaman cerita ya. Kayak gitu. Oke, sekarang setelah kamu sudah memilih pasir, sudah memilih miniatur, sekarang Ibu mau dengar nih, kamu sekarang bisa melanjutkan untuk menceritakan apa yang ingin kamu sampaikan dari ini yang sudah kamu buat dari tree ini. Apa aja yang kamu pilih bisa kamu ceritakan ya. Di sini saya ada dua rumah, Oke. lalu ada kupu-kupu, terus juga ada banyak ini orang-orang ini saya anggap remaja-remaja karena ini saya anggap teman-teman saya waktu di SMP, dan yang ini rumahnya yang paling besar ini saya anggap sekolah waktu di SMP. Oke, ada lagi? Ini apa? Ini kupu-kupu. Saya rasa ini sih yang udah paling sesuai sama yang ada di pikiran saya, Bu. Oke, ditanyanya di sini Ibu akan bertanya sedikit ya. Di sini kan ada miniatur sekolah nih yang kamu bilang tadi. Apa makna dari miniatur sekolah ini yang kamu letakkan di tengah tray ini? Sekolah ini bagi saya bukan cuma tempat belajar sih, Bu, tapi juga di mana ini sekolah ini saya banyak mengalami hal yang benar-benar membentuk diri saya sampai sekarang. Ini waktu SMP saya merasa semua hal itu penting dalam hidup saya. Banyak yang terjadi di sana, banyak kenang-kenangan, banyak pengalaman yang menyenangkan maupun yang membuat saya belajar tentang pertemanan, tanggung jawab, dan juga perubahan diri, Bu. Nah, karena itu saya letakkan ini di sini karena memang menurut saya itu inilah bagian paling utama, Ibu, yang dari cerita hidup saya. Oke, jadi ini tempatnya jadi fokus utama ya, center dalam tray ini. Oke, lalu di sini Ibu masih melihat banyak nih miniatur yang ini dan juga yang ini banyak ada di mengelilingi sekolah. Ini apa maknanya begitu Tania, banyak miniaturnya ini? Kalau miniatur yang orang-orang ini saya anggap ini sebagai orang-orang terdekat saya waktu SMP sih, Bu. Ini tuh ada kakak kelas saya, ada teman-teman saya. Dulu itu kita itu sering bareng-bareng, Bu. Belajar sama-sama, terus main sama-sama,
dan juga banyak momen yang saya lewati bersama mereka sih Bu. Jadi saya tempatkan si orang-orang ini mengelilingi sekolah karena memang kehidupan saya saat itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan mereka di lingkungan sekolah waktu SMP Bu. Oke, baik. Selain melihat rumah, selain melihat ornamen ini, saya juga melihat ini jalan ya. Iya Ibu, itu jalan. Oke, kenapa ini arahnya menjauh dari sekolah saya lihat? Nah, jalan itu buat saya sebagai gambaran perubahan yang saya rasakan sih Bu. Setelah masa SMP ini berakhir, saya dan teman-teman dan juga kakak kelas itu mulai jarang bertemu, bahkan juga komunikasi di via sosial media itu juga nggak pernah. Nah, rasanya itu kayak udah masing-masing aja Bu, kayak udah punya kehidupan sendiri juga, udah punya arah hidupnya sendiri. Nah, jadi jalan yang ini menjauh dari sekolah itu menggambarkan perpisahan dan perubahan hubungan yang udah nggak lagi sama kayak dulu Bu, kayak waktu SMP. Sedih ya, karena ya bisa dibilang sedikit kehilangan gitu ya. Iya. Oke, di sini saya melihat ada satu rumah lagi nih yang kamu letakkan di sisi sebelah sini. Ini menurut kamu apa arti rumah yang kamu masukkan kembali di bagian tree ini? Kalau rumah ini bagi saya, rumah adalah tempat yang paling aman sih Bu, tempat yang bisa saya kembali kapanpun, dan saya merasa kadang saat merasa lelah ataupun bingung saya bisa pulang ke rumah. Walaupun juga banyak perubahan terjadi di sekolah dan di lingkungan pertemanan itu, rumah ini juga bisa jadi tempat yang stabil, tempat saya bisa merasa tenang dan nggak perlu pura-pura jadi siapapun sih Bu. Jadi saya taruh di sisi ini karena rumah ini sebagai tempat perlindungan yang selalu ada di belakang semua pengalaman saya. Oke, jadi rumah ini menggambarkan keadaan yang nyaman ya untuk diri kamu sendiri. Oke, saya lihat ini ornamen terakhir. Ini kupu-kupu ya? Iya benar, kupu. Oke, saya lihat juga ini kepalanya ngarah jauh dari area sekolah, dari area rumah. Itu bagi kamu kenapa sih diarahin jauh gitu? Nah, kupu-kupu ini adalah saya sendiri sebenarnya. Nah, saya merasa sudah seperti berubah gitu dari diri saya yang dulu waktu SMP. Dulu mungkin saya lebih sederhana dalam melihat banyak hal, tapi sekarang saya sudah mengalami banyak pengalaman yang membuat cara berpikir saya itu dan perasaan saya juga ikut berubah Bu. Jadi kupu-kupu ini menjauh itu menggambarkan proses saya yang sedang berkembang dan tidak lagi berada di fase yang sama seperti dulu waktu SMP. Seperti itu. Oke, bagus sekali ya maknanya. Tapi Ibu ingin bertanya nih, apakah perubahan yang Titania rasakan itu sebagai bagian dari proses untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang menurut kamu? Iya, menurut saya seperti itu. Oke, sekarang ini tahapnya karena sudah kamu menceritakan semua yang kamu susun di sini. Sekarang sesi ini akan segera berakhir. Saya akan mengajak kamu untuk merefleksikan secara singkat pengalaman selama proses sentre ini dan bersiap untuk menuju ke tahap selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Titania karena sudah berbagi banyak hal melalui sesi sentre pada hari ini. Sekarang kita akan perlahan mengakhiri sesi pada hari ini. Ibu ingin nanya nih, apakah ada hal terakhir yang ingin kamu sampaikan dari hasil yang sudah kamu buat tadi? Dari saya sih nggak ada sih Bu, tapi perasaan saya sekarang itu lebih lega sih setelah
menceritakan semuanya lewat sentri ini. Saya jadi lebih paham juga tentang apa yang saya rasakan selama ini. Oke, baik. Apa yang sudah Titania sampaikan melalui sesi sentri pada hari ini itu sangat bermakna ya. Setiap simbol, setiap miniatur yang kamu buat itu pasti menunjukkan pengalaman dan juga perasaan yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Sekarang kita akan mengembalikan suasana seperti semula, di mana di sini Titania bisa memulai merapikan semua miniatur yang tadi kamu buat untuk mengembalikan ke tempat yang sudah tersedia di sini ya. Ini tempatnya. Oke Bu, saya akan merapikan ini dulu. Oke. Seperti semua. Ibu bantu ya. Terima kasih ya Titania atas keterlibatan kamu dalam sesi konseling pada hari ini. Kita akan mengakhiri sesi ini sampai di sini saja. Semoga apa yang kamu bahas pada hari ini akan memberikan banyak manfaat dan juga pemahaman baru bagi Titania. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya sudah cukup Ibu. Baik, karena sesinya sudah berakhir, untuk selanjutnya jika kamu ingin melakukan sesi lagi bisa menghubungi Ibu dan datang kembali ke ruangan ini ya. Terima kasih Titania.